Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Nurul Hidayani Nasution, NPM 19153107019. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Pariwisata dengan dosen pengampu Ibu Dian Yulis Wulandari. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai videonya. Baiklah, untuk soal yang pertama, sebutkan apa tujuan dari pemasaran pariwisata. Tujuan dari pemasaran pariwisata yaitu yang pertama, untuk menarik para wisatawan agar datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata dalam beberapa tingkat, baik itu lokal, regional, ataupun nasional, dengan tujuan agar wisatawan lebih banyak datang, wisatawan lebih lama tinggal, dan wisatawan lebih banyak menghabiskan uangnya. Yang kedua, untuk menarik wisatawan yang datang agar menggunakan semua pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata yang ada dalam kawasan wisata itu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan usaha masing-masing perusahaan, karena laba selalu menjadi dorongan untuk kegiatan pemasaran. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara memasarkan objek pariwisata. Cara memasarkan objek pariwisata yaitu yang pertama, gencarkan promosi destinasi wisata yang menarik. Tidak semua wisatawan mengetahui destinasi wisata yang menarik di tempat pariwisata tersebut. Oleh sebab itu, promosi destinasi melalui brosur dengan mencantumkan nama dan petunjuk arah yang tepat bisa menjadi solusi meningkatkan para wisatawan. Yang kedua, tingkatkan iklan pariwisata berbasis digital. Di zaman sekarang, banyak orang yang lebih menggunakan digital dalam melakukan segala aktivitas seperti belanja dan kegiatan lain sebagainya. Untuk itu, dengan menggunakan digital yang ada, kita dapat mengupdate tempat-tempat wisata secara berkala serta menampilkan banyak foto dan tulisan mengenai destinasi tempat wisata. Maka para wisatawan akan tertarik untuk berkunjung. Yang ketiga, yaitu berikan fasilitas pariwisata yang memadai. Dengan memberikan fasilitas yang memadai, maka para wisatawan akan tertarik dan betah untuk berkunjung, bahkan dapat melakukan kunjungan secara berulang. Soal yang ketiga yaitu strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata. Strategi yang digunakan dalam pemasaran pariwisata yaitu yang pertama, membangun identitas tempat wisata. Salah satu strategi pemasaran yang perlu dipersiapkan adalah membangun identitas tempat wisata. Dalam strategi ini, pengelola wisata dapat mengumpulkan informasi mengenai hal-hal apa saja yang akan ditawarkan kepada wisatawan. Selain itu, pengelola juga perlu menggali informasi mengenai hal yang membuat tempat wisatanya berbeda dengan tempat wisata lain. Tempat wisata yang unik dan berbeda selalu menjadi incaran para wisatawan. Yang kedua, menentukan target pasar. Strategi pemasaran pariwisata selanjutnya adalah menentukan target pasar. Penentuan ini membantu pengelola untuk mengetahui kepada siapa mereka perlu memasarkan tempat wisatanya. Target pasar sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu tempat wisata. Penentuan target pasar yang tepat sangat mempengaruhi banyak sedikitnya wisatawan yang datang. Dalam penentuannya, diharapkan pengelola dapat bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengetahui target pasar yang sesuai dengan tempat wisatanya. Selain itu, pengelola juga dapat mengetahui pasaran yang ramai saat ini seperti apa dari mereka. Hal ini juga dapat memudah pengelola dalam menentukan target pasar. Yang ketiga, menetapkan harga. Penetapan harga merupakan salah satu strategi pemasaran yang penting untuk dilakukan. Harga mencerminkan fasilitas apa saja yang diberikan kepada pengunjung serta pengunjung kalangan seperti apa yang dapat menikmati tempat wisata tersebut. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh pengunjung ketika mengunjungi suatu tempat wisata menjadi perhatian tersendiri. Oleh karena itu, dalam penentuan harga sebaiknya memperhatikan target pasar atau target pengunjung yang akan mengunjungi tempat wisata.
Selain itu, perkiraan harga yang setidaknya mudah dijangkau oleh semua kalangan. Harga yang telah ditetapkan juga sudah menutupi fasilitas yang ditawarkan oleh tempat wisata. Adakanlah harga promosi sesekali untuk menarik wisatawan agar dapat berkunjung. Yang keempat, melakukan promosi. Promosi merupakan salah satu hal terpenting dalam strategi pemasaran pariwisata ini. Hal ini karena dengan adanya promosi yang tepat dengan target pasar yang jelas, tempat wisata akan ramai dikunjungi. Selain itu, promosi yang tepat juga dapat menjadikan tempat wisata yang dipasarkan menjadi ramai dikunjungi. Promosi dapat secara langsung, yaitu dengan dilakukan menggunakan reklame yang ada di pinggir jalan. Promosi juga dapat dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Terkenalnya suatu tempat wisata di kalangan para wisatawan tergantung pada proses pemasarannya. Dalam pelaksanakannya, tunjukkanlah pula kelebihan serta keunikan dari tempat wisata itu sendiri. Hal yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran pariwisata. Dalam strategi pemasaran, perusahaan akan menentukan pasar sasaran dan posisi produk kepada setiap konsumen. Kegiatan ini sering dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Terdapat 4 komponen yang terdapat dalam bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Dalam industri jasa pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan pada kualitas objek pariwisata yang diperkenalkan dan dapat diukur dengan 7 variabel atau yang biasa kita sebut dengan 7P. Yang pertama yaitu produk. Produk pariwisata terdiri dari 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Merupakan objek intangible ataupun tangible yang dipasarkan kepada konsumen, bisa berupa barang maupun jasa. Yang kedua ada place, berhubungan dengan distribusi, tempat di mana calon konsumen bisa mendapatkan produk tersebut. Distribusi produk wisata sangat beragam, terutama dengan kemajuan teknologi yang menyebabkan banyak munculnya channel distribusi online. 7P yang ketiga yaitu price. Harga dikendalikan oleh produsen, namun harus berorientasi pada pasar. Harga menentukan positioning produk di pasar dan mempengaruhi persepsi wisatawan terhadap value for money. 4P yang keempat yaitu promotion, cara memperkenalkan suatu produk kepada konsumen. Tujuan dari promosi adalah menimbulkan awareness sehingga konsumen membeli produk tersebut. Bisa melalui advertising, word of mouth, events, dan media. Media yang dimaksud bisa berupa paid, owned, social, and endorsed. 4P yang kelima yaitu people. People merupakan semua pelaku yang berperan dalam industri pariwisata. Dalam industri pariwisata yang sebagian besar produknya di bidang jasa, people merupakan hospitality research. Yang keenam ada packaging. Cara pengemasan suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Inilah yang disebut dengan packaging. Contohnya adalah variasi paket wisata yang dikemas secara menarik maupun bentuk kemasan dari hasil produk yang berupa barang. 7P yang terakhir atau yang ketujuh yaitu programming. Programming disebut sebagai konten dari packaging suatu produk wisata, bisa melalui event, festival, dan kegiatan lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan experience kepada konsumen. Kelima yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan digital pariwisata dan strategi e-commerce dalam pemasaran pariwisata beserta tujuannya. Digital pariwisata dan strategi e-commerce merupakan integrasi antara perkembangan TIK atau yang biasa kita sebut sebagai teknologi informasi dan komunikasi dengan industri pariwisata. Adapun konsep digital pariwisata yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada customers, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses dalam bentuk telematika.
Digital pariwisata bertujuan untuk mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform. Artinya, digital pariwisata tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Soal terakhir yaitu tentukan satu pilihan sebuah objek wisata. Selanjutnya, buatlah video yang memasarkan objek wisata tersebut. Adapun objek wisata yang akan saya pasarkan kali ini adalah objek wisata air terjun Sipiso-Piso. Air terjun Sipiso-Piso merupakan salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Utara dan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 120 meter. Terletak di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasi air terjun ini berada tidak jauh dari danau terbesar di Indonesia, yaitu Danau Toba. Air terjun yang berada pada ketinggian 800 meter ini terbentuk dari sungai bawah tanah di Plato Karo yang mengalir melalui sebuah goa di sisi kawah Danau Toba. Air yang keluar dari goa yang berukuran tidak begitu besar itu sangat deras, apalagi jatuh pada ketinggian 120 meter, membuat air terjun ini begitu indah. Adapun kata piso berarti pisau, karena memang air terjun ini bila dilihat dari jauh bentuknya seperti pisau, kecil dan panjang. Apalagi untuk masuk ke area air terjun ini, kita hanya perlu membayar parkir 3.000 saja. Agar bisa sampai di air terjunnya, kita harus berjalan kaki beberapa menit ke bawah. Nah, tapi walaupun lelahnya ini akan terbayar setelah berada di bawah air terjun ini loh. Air terjun ini sangat luar biasa indah, apalagi misalnya kita lihat dari atas, kita belum turun ke bawah untuk datang ke air terjun itu, kita dapat melihat Danau Toba dari sisi air terjun itu. Jadi waktu saat kita masih di atas, kita dapat melihat Danau Toba aja, Danau Toba juga loh, nggak hanya air terjun Sipiso-Piso itu saja, tapi kita juga dapat melihat keindahan di sekitar air terjun Sipiso-Piso itu, yaitu salah satunya Danau Toba. Wah, untuk kalian yang ingin berkunjung di air terjun Sipiso-Piso ini sangat direkomendasikan ya teman-teman, karena ini memang benar-benar indah, apalagi jika kita itu udah sampai di bawahnya, itu lelah kita akan terbayar melihat air terjun yang begitu segar. Menurut saya itu benar-benar begitu segar, yang memang benar-benar bisa menyejukkan hati. Cocok untuk yang ingin refreshing, bolehlah disarankan di air terjun Sipiso-Piso ini. Oke, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.